Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Kita akan masuk teman-teman sekalian pada sore menjelang malam hari ini. Semoga Allah berkahi doa selanjutnya. Kalau pagi hari kita baca asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Artinya, di pagi hari kami berpegang teguh pada fitrah, maksudnya agama Islam. Ada footnote di 115, kalau sore hari kita baca amsayna ala fitratil Islam. Kalau pagi asbahna, ya, asbaha berarti pagi hari, amsayna berarti sore hari. Ya. Jadi di sini yang kita lafaz hadisnya yang pagi asbahna ala fitratil Islam. Kami tiba di pagi hari ini dalam kondisi berpegang teguh pada ajaran Islam. Kalau sore amsayna ala fitratil Islam. Kemudian wa ala kalimatil ikhlas, dan juga kami berpegang teguh pada kalimat ikhlas atau tauhid, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kami tidak akan berbuat kesyirikan, ya. Kemudian wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh pada ajaran nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan berpegang teguh juga pada agama nenek moyang kami Ibrahim, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, sebagai orang yang hanif atau bersih dari syirik, lagi muslim atau berserah diri dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad jadi 3 halaman 406 sampai 407, jadi 5 halaman 123. Doa ini teman-teman sekalian, pembaharuan terhadap Islam dan mengingatkan kembali kita terhadap harusnya kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Apapun yang diajarkan dalam Islam kita selalu terapkan dalam kehidupan kita, dan ini sebuah konsep dasar yang harus kita fahami. Jadi zikir ini sebenarnya selain zikir kepada Allah juga mengingatkan kita tentang pentingnya berpegang teguh pada Islam. Ya. Kita coba ambil mutiaranya. Asbahna ala fitratil Islam. Kami tiba di pagi hari dalam kondisi berpegang teguh pada fitrah Islam. Maksudnya fitrah ini alaminya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang baru lahir pasti dalam keadaan fitrah. Maksudnya dia muslim, dia kenal Tuhannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi kalau kedua orang tuanya Majusi atau penyembah api. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak lahir itu tahu Islam itu, fitrahnya tahu. Dan sebagai bukti nyata kalau Islam itu fitrah, sesuatu yang merupakan bawaan alami, siapapun yang disampaikan Islam padanya, umumnya tidak menolak. Kecuali orang itu sudah rusak sekali. Ya. Tapi kalau disampaikan padanya, misalnya kejujuran. Lalu kita sebutkan tentang keutamaan kejujuran. Umumnya jiwa itu menerimanya. Kalau kita sampaikan misalnya perzinahan atau mencuri, dan hukumannya, ancamannya, umumnya jiwa itu bisa menerima dan meninggalkannya. Itu namanya mengetahui fitrah Islam. Ya. Jadi tidak sulit. Makanya mengajak orang non-muslim masuk Islam itu tidak sulit. Karena kita cuma tawarkan saya tentang Islam. Dia terima tidak terima itu urusan dia. Tetapi dia sudah punya potensi fitrah dalam dirinya untuk bisa menerima Islam. Jadi Anda sebagai orang Islam jangan khawatir menyampaikan Islam itu. Dan sudah sering kami sampaikan pada saat Anda ingin mendakwahi orang non-muslim kepada Islam, jangan ajak mereka dialog di agamanya. Tidak usah mencari-cari tahu tentang ajaran agama mereka. Tapi tawarkan kepada mereka produk kita, Islam. Sehingga kita leluasa berdiskusi karena sesuatu yang kita kuasain. Ya. Masalah dia terima tidak terima itu bukan urusan kita. Karena penyampaian agama, ya, tujuan dakwah adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Yang penting kita sudah sampaikan, maka sudah cukup. Ya. Selebihnya
hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Dan setiap kali kita mendakwakan Islam, kita akan dapat pahala. Jadi itu makna daripada fitrah Islam. Atau dalam keadaan memang mengenal Islam itu sendiri. Kemudian potongan kedua, wa ala kalimatin ikhlas. Dan juga kami berpegang teguh pada kalimat ikhlas. Maksudnya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini kita pegang teguh. Ya. Kita berpegang teguh pada kalimat tauhid. Di sini teman-teman sekalian mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kedudukan la ilaha illallah. Sampai kita jadikan sebagai zikir kita, agar zikir yang kita baca pagi dan petang hari, agar jangan sampai kita merusak la ilaha illallah. Memang bagaimana Ustaz merusak la ilaha illallah? Banyak. Orang mengaku muslim, tapi dia pergi ke dukun, batal la ilaha illallah. Karena dia menyekutukan Allah dengan jin-jin tersebut. Ya. Menggunakan jimat. Ya. Meyakini tentang kecelakaan ini, kecelakaan itu atau sial-sial, ya, seperti mencaci maki waktu. Ya. Ada sebagian orang di Indonesia meyakini hari Selasa hari sial. Padahal Nabi SAW mengatakan Allah berfirman dalam hadis Bukhari, dan ini hadis yang sahih. Ya. La tasubud dahar fa inni dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu karena aku adalah pencipta waktu itu, kata Allah SWT. Jadi jangan sampai rusak itu. La ilaha illallah ini. Siapa yang datang menghadap kepada Allah SWT dengan la ilaha illallah yang murni, yang bersih, walaupun dia pelaku dosa selain syirik kepada Allah SWT yang tidak merusak la ilaha illallah, maka mereka masih dalam tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau Allah maafkan, wa insya'a adzabah, kalau Allah mau Allah akan menyiksanya. Jadi menjaga la ilaha illallah ini penting sekali. Sampai apa kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ada jaminan untuk itu. Ya. Karena pentingnya kedudukan kalimat ini. Tapi tentu teman-teman sekalian, orang tidak akan mudah mengucapkan kalimat ini kalau memang dalam hidupnya dia selalu merusak la ilaha illallah ini. Tidak yakin tentang keberadaan Allah, masih bergantung, ya, kepada atau menyekutukan Allah SWT dengan makhluk-makhluknya, maka ini akan membuat tentunya, ya, rusak la ilaha illallah, dan dia tidak akan mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, apalagi la ilaha illallah itu, ya, bisa menyelamatkannya di akhirat. Dan ini zikir yang paling afdal tentunya, kalimat tauhid, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan sudah kita pelajari di zikir pagi petang ini, ya. Ada juga zikir habis sholat. Kita dianjurkan baca selepas subuh, selepas asar, selepas maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lainnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lafaz lain maksudnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sampai yang baca 10 kali di subuh, di asar ataupun di maghrib, maka dia akan diberikan 7 perkara. Dicatatkan baginya setiap satu kali baca 10 pahala, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, dijauhkan dari segala yang dia benci, diselamatkan dari syaitan, gitu kan. Dan juga tidak ada yang bisa membinasakan dia pada hari itu kecuali dosa syirik, ya, karena pentingnya kalimat tauhid ini. Juga zikir habis sholat dianjurkan, zikir pagi petang juga dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Itu dianjurkan baca sampai 100 kali, ya, di pagi dan sore hari sebagaimana sudah kita jelaskan di beberapa zikir yang sebelumnya, ya. Maka ini sangat ditekankan, dan setelah ini juga akan ada zikir itu, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini masuk dalam makna kalimat ikhlas, ya. Potongan ketiga, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami berpegang teguh pada ajaran agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, ya, yang kita lakukan, semua gerak-gerik kita, semua niat kita sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat teman-teman sekalian, syarat diterimanya amal ada 2. Ikhlas karena Allah, ya, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciplak hidup beliau. Maka kita akan sama dengan beliau insyaallah, menjadi pengikut setianya, dan kita akan bersama dengan beliau nanti di akhirat insyaallah, ya. Jadi kita berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan memilih sebagian yang kita sukai dan kita meninggalkan apa yang kita tidak sukai. Tidak.
semua kita terima. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Yang keempat dari potongan hadis adalah wa ala millati abina Ibrahim, dan kami juga berpegang teguh pada ajaran nenek moyang atau agama moyang kami Ibrahim. Mungkin Anda mengatakan, apakah ajaran Ibrahim alaihissalam sama ajaran Nabi Muhammad SAW sama? Sama. Agamanya sama, Islam. Ya, agamanya sama, Islam. Cuma memang dalam penerapan hukum ada beberapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ubah sesuai dengan kehendak sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memang ajaran Ibrahim dikenal dengan ajaran agama Hanif. Makanya dikatakan setelahnya Hanifan Muslimah. Lurus dan Muslim. Ya. Muslim gitu. Maka ini ajaran dikenal dengan ajaran Hanif. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maksudnya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mereka betul-betul dalam keadaan selamat dari semua perbuatan syirik. Ini mengingatkan kepada kita tentang bahaya syirik. Ya. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandarkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi setelah salam pergi kuburan sebelah masjidnya. Minta sama kuburan tersebut. Mana komitmen Anda? Berbuat syirik ini kenapa? Kenapa Allah dipandarkan sama kuburan tersebut? Dan Imam Nawawi rahimahullah sudah mengatakan, aku heran melihat orang-orang yang terus minta kepada kuburan yang di dalamnya orang itu seperti dia. Cuma sudah menjadi mayit. Sudah menjadi mayit. Ya. Jadi nggak boleh kita berbuat syirik. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Anda bisa kembali kepada bahasan kami bedah buku Al-Kabair, dosa-dosa besar yang tulis Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, di dosa besar pertama yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik yang ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, seperti minta pada Allah, minta juga pada kuburan, minta juga pada batu. Ya. Percaya Allah punya kekuatan, lalu percaya juga batu ini bisa memberikan kekuatan sama dengan Allah. Nah, itu syirik. Sebagaimana orang-orang Mekah dulu. Ya. Syirik besar ini bisa membatalkan keislaman. Kalau syirik kecil adalah riya. Memperindah sholat yang tadinya untuk Allah karena ingin dipuji oleh makhluk atau manusia yang lainnya. Maka ini teman-teman sekalian, hal yang kita hindari semuanya. Tidak boleh ada syirik. Karena syirik ini sesuatu yang berbahaya sekali. Anda perhatikan dalam surah An-Nisa, Allah SWT jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni siapapun selain dari dosa itu. Karena ini dosa paling Allah benci sekali. Dan dalam hadis Bukhari, hadis qudsi kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana agna syuraka anis syirk. Man asyraka ma'iyya ghairi taraktu wa syirku. Yang artinya, aku sangat tidak butuh dengan sekutu-sekutu, kata Allah. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Dan ini satu kerugian yang sangat besar. Makanya kita selalu memperbaharui tauhid kita dengan zikir ini setiap pagi dan setiap petang. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita membaca 100 kali subhanallahi wa bihamdi. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim di jilid 4 halaman 2071. Ya. Dan Anda bisa lihat footnote nomor 117 di situ. Kalau Anda baca subhanallahi wa bihamdi, ini subhanallah ringan sekali ya. Sebentar sekali ini ya. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Ini baru berapa detik saya sudah baca 10 kali. Anda tinggal ulangi itu 10 kali, sudah 100 kali Anda baca. Perhatikan putuan nomor 117 kata Nabi SAW, barang siapa membacanya sebanyak 100 kali, subhanallahi wa bihamdi, di pagi dan sore hari, maka pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang dibawanya, kecuali seseorang yang membaca seperti apa yang dia baca, atau lebih banyak dari itu, diriwayatkan oleh Muslim. Ini ringan sekali. Ringan sekali. Kalau saya ingin hitung sekarang, mungkin saya cuma butuh 1 sampai 2 menit saja sudah sampai 100 kali. Ya. Subhanallahi wa tadi sudah 10 kali ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi.
Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Anda bisa juga coba ya. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. 1 menit teman-teman sekalian. Saya hitung ada jam digital di depan saya ini. Mungkin Anda tidak nampak, tapi saya lihat 1 menit. Sudah selesai membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Anda lagi antri di lift, Anda lagi antri mau bayar di kasir, Anda lagi mau bayar parkiran, Anda lagi menunggu lagi telepon ke teman belum diangkat. Apa saja, baca 1 menit. Anda dengan baca ini akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai Anda. Coba bayangkan. Kecuali orang yang berbuat sama atau lebih daripada itu. Selanjutnya yang dianjurkan oleh penulis sini adalah membaca di halaman 91 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali kata beliau ya. Dan itu ada putnot nomor 118 diriwayatkan oleh An-Nasai dalam bukunya Amal Al-Yawm wal Layla di nomor 24 dan Sahih Targhib wa Tarhib oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Albani di jilid 1 halaman 272 ya. Dan ini dibaca 10 kali atau bisa 1 kali pada saat ketika malas kata beliau di sini ya. Yang artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada apapun dan siapapun yang bisa disembah kecuali Allah. Artinya tunduk dan minta memohon sesuatu. Kalau ada nikmat depan mata kita, kita ingin supaya bertahan, hanya Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan nikmat itu, Allah yang bisa pertahankan dan menambahkan. Dan kalau ada sebuah cobaan di depan mata kita, ada seseorang yang kita takuti, ada hewan yang kita takuti, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ketakutan kita itu Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Itu konsep tauhid. Ya. Jadi kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tidak perlu kita partnerkan Allah dengan makhluknya, sudah kita jelaskan tadi. Hanya miliknya lah kerajaan semesta ini, semua ini. Ya, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semua ini di bawah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna lahul mulk, wa lahul hamdu, dan segala puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya. Dan ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ya, di jilid 4 halaman 319, dan juga Ibnu Majah juga Ahmad meriwayatkan riwayat ini. Ya. Setelahnya mirip dengan tadi ya, langsung saja kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya saja ini dibaca 100 kali. Ya. 100 kali. Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, hak hanya miliknya lah kerajaan semesta ini dan segala puji hanya baginya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan ada footnote nomor 120 di bawah. Yang hadis ya terjemahnya ya, barang siapa membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari,
maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Gak akan diganggu oleh syaitan. Dan tak seorang pun dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali yang melakukan lebih banyak daripada itu. Hadis riwayat Bukhari, jilid 4 halaman 95, dan Muslim, jilid 4 halaman 2071. Ya. Ini hadis yang mulia tentunya ya. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya mengucapkan kalimat tauhid ini ya, 100 kali dalam sehari. Dalam sehari sepanjang hari. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nah, ini cuma di sini dimasukkan dalam zikir pagi petang ya. Karena memang ada nanti akan kita sebutkan hadisnya, kita ingatkan kembali ya. Tentang anjuran untuk membaca 100 pagi dan 100 sore bacaan ini gitu. Tapi di sini hadisnya, siapa yang membaca ini 100 kali dalam sehari. Mau pagi ataupun sore. Maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Saya sudah sempat singgung pada pertemuan yang lalu. Membebaskan hamba sahaya ini maksudnya dia bebas dari keterbudakan, akhirnya apapun yang dia lakukan kita panen pahalanya ya. Dicatat baginya 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 keburukan. Dan ia mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan pada hari itu. Dicatat baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa. Ya. Dan kita tidak pernah tahu teman-teman seperti besar apa pahala yang satu, apalagi 100. Kita juga tidak pernah tahu sebesar apa dosa satu yang Allah maafkan, apalagi 100 dosa. Ya. Dan ia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore. Kalau dia baca di pagi hari. Nah, kalau dia baca sore hari berarti dia akan dapat perlindungan juga sampai pagi hari. Ya. Dan apa yang dibawanya dan ya, tidak seorang pun dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali yang melakukan lebih banyak daripada itu. Nah ini tadi relevansinya sama hadis yang sebelumnya, subhanallahi wa bihamdi tadi yang kita praktikin. Artinya kalau kita baca subhanallahi wa bihamdi, kita akan datang pada hari kiamat membawa pahala yang tidak ada orang yang menyamai kita kecuali orang yang membaca yang sama atau lebih. Nah makna lebih adalah membaca ini. Menambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, sehingga kita mendapatkan lebih ya daripada pahala orang cuma baca subhanallahi wa bihamdi. Ini maknanya. Ada juga hadis lain yang pernah kita bacakan teman-teman yang saya nukil dari Sahih Targhib Tarhib yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 100 kali di pagi hari dan di sore hari. Siapa yang baca subhanallah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada memiliki atau bersedekah dengan 100 ekor unta. Siapa yang membaca alhamdulillah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia memiliki lebih baik daripada ya, memiliki 100 ekor kuda yang digunakan berperang di jalan Allah. Dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih baik daripada dibebasin 100 orang budak atau setara dengan membebaskan 100 orang budak. Dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Nah, ini berarti hadis yang baru saya ucapkan ini yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhib itu menguatkan memang dibaca 100 kali pagi dan 100 kali sore. Dan usahakan di pagi hari sebelum terbit matahari dan usahakan juga sore hari seperti ini sebelum terbenam matahari. Jadi Anda sambil dengarkan ceramah bisa Anda baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi Anda bisa membaca sambil mengisi waktu ya. Ini contoh. Ini termasuk zikir yang dianjurkan. Zikir selanjutnya, teman-teman sekalian masih di halaman yang sama, 92. Ya, karena tadi berlanjut doa yang sebelumnya itu ke halaman 92 ya. Yaitu membaca subhanallahi wa bihamdi. Mirip dengan zikir tadi yang kita baca 100 kali ya. Cuman ini dibaca 3 kali saja. Ada sambungannya. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimat. Ini diulangi 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Artinya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Itu subhanallahi wa bihamdi. Mirip dengan tadi yang kita baca 100 kali ya. Tapi ini cuma 3 kali tapi ditambah, ada tambahnya. Adada khalqi, sejumlah
makhluk. Sejumlah makhluknya Allah. Jadi kita baca subhanallah wa bihamdi, sejumlah semua manusia, sejumlah semua jin, sejumlah semua tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, malaikat-malaikat semuanya. Ini luar biasa ini, ya. Wa ridha nafsi, sampai Allah ridha menerimanya, wa zinata arsy, dan sejumlah, ya, atau seberat timbangan arsy-Nya, wa midada kalimati, dan juga sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim, jilid 4, halaman 2090. Ini hadis luar biasa teman-teman sekalian. Jadi subhanallah wa bihamdi 2 kali kita baca, ya. Dibaca 100 kali sendiri, pagi dan sore. Dan dibaca juga subhanallah wa bihamdi 3 kali. Saya cuma ditambah ada khalqi, sejumlah makhlukmu, wa ridha nafsi, sampai engkau ridha, wa zinata arsy, dan seberat arshmu, ya. Wa midada kalimati, dan juga sejumlah kalimatmu. Dan ini 4 hal ini luar biasa teman-teman sekalian. Kita ambil faedahnya. Dan ini anjuran para ulama agar dibaca setiap kali habis zikir, ya. Dibaca, misalnya Anda baca istighfar, Anda baca juga ini, ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai Allah ridha, wa zinata arsy, seberat arsy-Nya, wa midada kalimat, seberat timbangan arsy-Nya, wa midada kalimati, dan sejumlah kalimatnya. Agar kita mendapatkan pahala sebanyak itu. Bayangkan teman-teman, kalau kita bacanya cuma 3 kali, tapi kita mendapatkan sejumlah makhluknya Allah. Yang mati itu pun hidup. Volume air, bobot batu, api, dan segala macam hal. Semuanya makhluknya Allah. Berapa banyak mereka? Berapa miliar kita panen pahala? Wa ridha nafsi, sampai Allah ridha. Allah memuji dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan juga perempuan. Banyak, kathir, harus banyak. Baru Allah ridha, gitu kan. Maka di sini kita sudah minta agar Allah ridho. Ini Allah yang ajarkan kepada kita. Wa zinata arsy, dan seberat timbangan arsy. Arsy makhluk Allah yang paling agung. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsy. Ya. Ini makhluk Allah yang paling besar, yang paling agung. Sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama gitu. Nah, arsy Allah Subhanahu wa taala ini berat tentunya. Karena makhluk Allah yang paling berat. Bagaimana kalau arsy itu jauh lebih besar daripada seluruh langit, seluruh bumi, ya, seluruh langit dan bumi, ya. Dan semua ada di antara keduanya. Itu dibandingkan arsy kecil, seperti biji dibuang di padang pasir. Atau seperti, ya, debu di padang pasir. Jadi nggak ada nilainya. Bagaimana dengan arsy yang sangat berat? Kita minta seberat itu, sebanyak itu zikir yang kita baca. Wa midada kalimati, dan juga sejumlah kalimatnya Allah. Dan kalimat Allah ini tidak akan pernah habis. Walaupun seluruh air lautan ditambah lagi 7 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda, tidak akan pernah habis kalimat Allah. Ya. Maka niscaya habis semua air lautan, sementara kalimat Allah belum habis. Anda bisa perhatikan di akhir surah Al-Kahfi kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jida bimithlihi madada. Kalau seandainya air-air laut itu digunakan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, maka niscaya akan habis air laut tersebut, sementara kalimat Allah belum habis, walaupun didatangkan berlipat-lipat ganda, ya, air-air laut yang lainnya. Selanjutnya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Ini kita minta kemuliaan 3 hal, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik, halal. Dan yang terakhir, dan amal yang diterima. Dibaca di pagi hari, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam Amal Yaum wa Laila nomor 54, Ibnu Majah nomor 928. Hanya saja ini memang anjurannya dibaca di pagi hari, bukan di sore hari, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan 3 hal ini yang kita minta mulia sekali. Kita coba bedah teman-teman sekalian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat, Ustaz? Ada. Ilmu sihir, ilmu maksiat, mengajarkan orang teknik mencuri, teknik menipu, ya. Ilmu-ilmu ribawi, ya. Ini semua trik-trik untuk berzina, ya. Itu kan sampai ada dipelajari khusus teknik-teknik dan teori-teorinya. Makanya ilmu tidak bermanfaat. Jadi kita minta ilmu bermanfaat, semuanya ilmu agama, ilmu bermanfaat. Kalaupun ilmu duniawi seperti matematika, seperti ilmu biologi, ya, ilmu biologi, ilmu fisika, semua juga bermanfaat.
Itu yang kita maksudkan dalam permintaan ini. Yang paling pertama adalah ilmu agama tentunya. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini menandakan memang Islam adalah agama ilmu. Jadi anjurkan untuk banyak belajar ilmu. Kemudian rizqan tayyiba. Ini potongan kedua yang kita minta. Rezeki yang tayyib. Atau yang halal. Banyak orang cari rezeki tapi tidak mau tahu mana halal mana haram. Pokoknya semuanya main dibeli. Main diambil maksud saya. Proyek ini ada haramnya, tidak masalah. Ambil aja. Ya, hati-hati teman-teman pengusaha yang bergabung di sini. Di Jabnas. Anda sebagai seorang muslim harus lebih hati-hati. Ya. Jangan sampai Anda masukkan ke perut Anda dan juga keluarga Anda uang-uang haram, pendapatan haram hanya karena tergiur dari jumlahnya. Jangan pernah berpikir kuantitasnya tapi kualitasnya, karena yang kita butuhkan adalah keberkahan. Keberkahan itu begini, walaupun uang itu sedikit akan terasa banyak sekali manfaatnya, besar sekali manfaatnya. Ya. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian yang ketiga, dan amal yang diterima. Amal yang diterima. Ya, maksudnya di sini amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sholat, kita puasa, berzikir, berdoa tapi nggak diterima. Ya. Jangan Anda sombong, jangan Anda mengatakan, "Oh, saya sudah zikir pagi petang, saya sudah ini dan itu. Saya sudah sholat." Ingat Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pada saat sudah membangun Ka'bah dan sudah jelas-jelas itu perintah Allah. Mereka, dia dan anaknya Ismail alaihissalam sangat ikhlas. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT dalam surah Maryam. Allah puji Ibrahim AS, Allah puji Ismail AS, ayah dan anak ini luar biasa gitu. Kisahnya tidak asing lagi bagi kita tentunya. Yang jelas, setelah bangun Ka'bah mereka masih mengatakan, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Ya. Sesungguhnya kamu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita minta agar Allah terima. Makanya kita minta wa amala mutaqabbala, dan amal yang diterima. Di sini juga kita ambil pelajaran dari masalah rezeki yang thayyibah, berarti kita harus fokus ke rezeki yang halal ya. Dan ingat, menolak pendapatan haram sedikit lebih mulia daripada kita ya bersedekah bahkan dengan sekian banyak. Gitu. Saya sudah sering rekomendasikan untuk beli buku teman-teman, buku yang kecil akibat makanan haram. Ya, mungkin ada di sini, tolong subhan, akibat makanan haramnya. Insya Allah ada buku yang saya selalu rekomendasikan untuk dibaca ya. Jadi buku ini ditulis oleh Abdullah bin Salih Al-Falih, ya, terbitan pustaka Ibn Umar kecil. Anda sering hadiahkan ini, beli. Harganya murah nih, 10 sampai 15 ribu rupiah saja. Anda beli dan baca. Ini luar biasa gitu. Saking pentingnya kita memikirkan masalah pendapatan yang haram ya, agar jangan sampai kita terjerumus. Ya. Begitu juga agar kita fokus kepada yang halal. Ya. Anda bisa lihat perkataan para salaf ya. Sebenarnya buku ini saya tidak butuh untuk membacanya semua karena sudah sering kita bedah ya. Cuman ada beberapa perkataan salafus salih yang saya ingin sampaikan. Seperti perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam buku ini di halaman 23 disebutkan, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman. 1 dirham kecil sekali, 1/6-nya dibagi lagi. Aku nolak yang haram, dikasih proyek tapi haram gitu kan. Adalah lebih baik daripada 100.000 dirham. 1/4 dirham. 1 dirham dibagi lagi. Maaf, 1/6. Dibagi ya. Ya, dia katakan 1/6. 1 dirhamnya dibagi lagi 6. Jadi sangat kecil. 1.000 rupiah bagi lagi 6 gitu. Ya. Lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Ini kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Perhatikan bagaimana menolak yang haram lebih penting daripada bersedekah bahkan. Abdullah bin Mubarak berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan haram, ragu nih halal atau tidak ya. Lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Coba bayangin. 600.000 dirham. Ada hadis Nabi SAW yang tentang masalah hati yang masyhur ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik semua jasad itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusak semua jasad. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia adalah hati. Ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah,
Dengan cara apa hati itu bisa lunak? Supaya baik. Sebagaimana hadis ini. Kalau dia rusak-rusak, kalau dia baik-baik. Bagaimana caranya supaya hati bisa baik? Kata Imam Ahmad, dengan makan yang halal. Dengan makan yang halal. Makanya di sini teman-teman, kita berdoa kepada Allah. Supaya dikasihkan rizkan tayyibah. Rezeki yang tayyib. Yang penting kualitasnya yang Allah halalkan. Zikir setelahnya, membaca istighfar 100 kali. Kalau ini dalam sehari. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Gitu kan. Kalau istighfar 100 kali. Anda mau baca lebih boleh. Tapi ini masuk dalam zikir pagi petang. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di jilid 11 halaman 101. Dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2075. Membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini juga sama teman-teman. 1 menit saja. 1 menit ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dibaca 100 kali. Ya, hadis ini hadis sahih dan dianjurkan dibaca dalam keseharian. Ini juga sudah pernah saya jelaskan dan saya anjurkan juga untuk memiliki buku ini ya. Buku yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Keajaiban sedekah dan istighfar. Sudah pernah kita bedah buku ini. Ya. Di sini di dalam istighfarnya ya banyak sekali pendapat para salafus salih berhubungan dengan masalah istighfar ini. Di antaranya, saya akan coba lihat dulu statement para salaf. Ya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, di dalam buku ini di halaman 88 di keajaiban istighfar ya. Dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab, dari siksa. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Waktu Nabi masih hidup, kita kalau buat dosa, banyak sahabat gitu kadang-kadang. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah buat dosa ini. Mohon ampunlah untukku. Maka Nabi SAW memohon ampun untuknya. Tapi Nabi sekarang sudah meninggal. Kata sahabat ini, Abu Musa al-Ash'ari. Maka kita lebih pantas untuk merenungi perkataan ini. Dan tersisa 1 lagi, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi, niscaya kita binasa. Rabi' ibn Husayn, rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Ya. Dan perbanyak istighfar, mohon ampun. Sebagaimana dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakhai ajabtuhu fi syiddah. Kata Allah SWT dalam hadis ini, Nabi SAW meriwayatkan, barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu lapang, lagi sehat, lagi kaya, ya, lagi senang, dia berdoa, maka aku akan menerima, mengabulkan doanya di kala dia susah. Wa man sa'alani a'taituhu. Dan siapa yang minta kepada aku, pasti aku akan beri, kata Allah SWT. Yang penting yang halal dia minta ya. Bukan dia minta yang Allah haramkan. Wa man tawadha'a li rafa'tuhu. Dan siapa yang merendah karena aku akan ya mengangkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuhu. Dan siapa yang melowongkan diri, ya, mencurahkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi kan? Kemudian teman-teman sekalian, Qatadah berkata rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Sumber penyakit ini. Jadi bukan yang sering Anda bahasakan penyakit-penyakit jasad Anda itu. Ini sumber penyakit ini. Karena pencipta penyakit itu bisa memaafkan Anda dan bisa menyembuhkan. Walaupun tidak mungkin di mata medis. Kata-kata dari rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Sumber penyakit adalah ini. Dosa. Dan obatnya istighfar. Cuma itu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang aneh. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa, padahal keselamatan ada bersamanya. Dia sakit parah, dia tabrakan, dia segala macam bangkrut. Kok bisa terjadi sementara ada solusi dari dia? Bagi dia ada. Ada keselamatan. Maka orang-orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Begitu dalamnya mereka memahami ya. Ali juga mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar sementara dia berkehendak untuk mengadabnya. Kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astagfirullah, berarti tidak mungkin Allah mau menghukum. Berarti Allah mau memaafkan dia. Luqman al-Hakim alaihi salam
Ya, ada yang mengatakan dia nabi dan kami pun berkeyakinan seperti itu ya. Bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Ya, misalnya sepertiga malam pada saat hujan turun antara azan dan iqamah. Apa yang beliau sarankan? Minta hajatmu? Enggak. Beliau mengatakan perbanyaklah istighfar. Itu cukup itu. Istighfar saja. Istighfar akhirnya membuat Allah memaafkan kesalahan dan Allah mencintai kita, lalu semua hajat kita akan dipenuhi. Perhatikan pada saat Nabi Adam AS diusir oleh Allah, diturunkan dari surga. Kena melanggar, tidak boleh makan satu jenis buah tapi mereka tetap lakukan. Ya Allah sudah takdirkan, qadarullah ma syaa fa'al. Tapi yang jelas pada saat itu, Nabi Adam tidak bilang, ya Allah kembalikan saya ke surga. Tidak. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak maafkan kami, ya, dan kasihani kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Kami termasuk orang-orang yang rugi. Karena Nabi Adam AS faham, kalau sudah dimaafkan, Allah akan kembalikan fasilitasnya. Ya, seperti itu. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba, ya, ini salah satu nama surga ya, bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Al-Minhal berkata, tidaklah seorang hamba didatangi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai. Dia bersyukur karena ada pendamping itu melebihi istighfar. Hasan Basri berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tengah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mendatangkan hujan yang lebat. Maksudnya hujan yang baik, supaya subur gitu. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, maka dia akan senang melihat tempat itu nanti pada hari kiamat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, bagi anda yang masih sumpah, sedih, kadang-kadang ada masalah tidak terpecahkan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah utang dan segala macam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pikiranku terpaku pada satu masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Ya. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit dipecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Begitu para salafus saleh memahami tentang istighfar itu. Dan kita dianjurkan merutinkan dalam sehari istighfar ini 100 kali. Dan ingat, 1 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih, 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 astagfirullah wa atubu ilaih. 1 menit. Ini luar biasa dalamnya gitu. Selanjutnya teman-teman sekalian tinggal 2 buah zikir ya. Kita tutup dengan ini insyaallah zikir bagi petang kita, yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali ya, di pagi dan di sore hari tentunya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Ada putun nomor 124 di situ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali di sore hari, niscaya racun tidak akan memudaratkannya pada malam itu. Diriwayatkan oleh Ahmad, jadi 2 halaman 290. An-Nasai dalam Amal Yom wal Laylah nomor 590 dan Ibnu As-Sunni nomor 68 serta Syekh Albani mensahihkan dalam Sahih Tirmidzi di 3 halaman 187 dan juga Sahih Ibnu Majah jadi 2 halaman 266 serta dalam Tuhfal Akhyar halaman 45 ya. Nah, ini dibaca teman-teman sekalian 3 kali. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selamat dari racun, selamat dari virus, selamat dari segala macam mara bahaya. Karena kita minta dilindungi oleh Allah dari semua kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi semua yang Allah ciptakan memang sebagai cobaan karena mereka jahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan kita dengan doa ini. Allah ciptakan mereka, Allah juga siapkan perangkat untuk menghadapi mereka. Selesai. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Hitungan detik. Selamat dari segala macam mara bahaya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah membaca salawat 10 kali pagi dan 10 kali sore. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad juga bisa. Kalau mau lebih ringkas. Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perhatikan ada footnote nomor 125. Dianjurkan baca 10 kali pagi dan 10 kali sore. Barang siapa yang bersalawat untukku 10 kali pada pagi dan 10 kali pada sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Artinya pertolongan Nabi SAW agar masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Tabarani melalui 2 sanad dan salah satunya adalah jayyid atau baik. Juga disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 120 dan Sahih Targhib Tarhib jilid 1 halaman 273. Ini ringan ya. Hitungan detik ya. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. 5 detik. Anda bisa hitung. Subhanallah, ringan sekali. Dapat pertolongan Nabi SAW. Pagi hari, ya, Anda baca, sore hari juga. 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Jadi banyak sekali yang Anda bisa dapatkan keutamaan, dan ini minimal salawat yang kita baca dalam sehari semalam. Ya. Kalau Anda bisa baca lebih, maka jauh lebih baik tentunya, jauh lebih baik. Perhatikan, kita tutup dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, yang perlu kita renungi berhubungan dengan masalah salawat ini. Hadis yang pertama adalah sabda Nabi SAW, "Man shalla alayya salatan wahidah," siapa yang mengucapkan 1 kali salawat kepadaku. Tadi kan disuruh baca 10 kali ya. Sallallahu alaihi 10 salawat. Allah akan balas dia, ya, bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah akan berikan dia rahmatnya. 1 salawat 10 kali. Andai saja dibalik 1 kali 10 kali salawat dapat 1 rahmat sudah cukup. Ini subhanallah, 1 salawat dapat 10. Ya, keutamaan ini luar biasa. Wa huttat anhu 10 khatayat, akan dihapus darinya 10 dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan dia akan diangkat 10 derajat. Ya, ini luar biasa keutamaan yang jangan sampai luput dari kita. Ya, dan bacalah salawat teman-teman sekalian yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, nah, hadis ini riwayatkan An-Nasai nomor 1297. Dan sekian banyak tentu keutamaan tentang salawat kepada Nabi SAW. Ya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, semua bermanfaat insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang nanti di zikir berkaitan dengan tidur. Ya, zikir tidur.